Nah, saat di tengah-tengah dia siaran, di depan cermin, di depan kaca yang besar itu, sosok besar itu lewat. Wah, gitu. Jadi cerita ini kiriman dari sobat kembara yang bernama Doi di Malang. Jadi dia bercerita, dulu dia pernah berkarir di sebuah radio swasta di Malang. Awal mula dia sebelum berkarir di radio, dia itu aktif di kegiatan teater. Jadi dia aktif di kegiatan teater waktu di kampus itu. Terus dia pernah mengikuti ajang teater monolog di Surabaya. Jadi waktu itu ajang teater monolog diadakan di Surabaya, tepatnya di Gedung Pertunjukan Cak Dur Hasim waktu itu. Nah, entah kenapa kala itu dia mengalami satu keputusasaan gitu di dunia teater itu, karena pada waktu itu setelah pementasan dia mengalami banyak kritikan dari aktor-aktor teater senior gitu. Hal itu yang membuat dia agak putus asa. Kemudian ketika kembali ke Malang, kembali ke kampus, dia nggak mau lagi terlibat atau nggak mau lagi aktif di kegiatan teater. Nah, beberapa seniornya itu menyarankan untuk Doi, kamu lebih baik mempelajari lagi atau memperbaiki kualitas vokalmu. Siapa tahu kamu bisa berkarir di dunia radio, dunia broadcasting. Dari situ, dari usulan seniornya, kemudian si Doi mulai belajar untuk penataan vokal dan lain-lain. Kemudian dia masuk di radio kampus. Jadi ada radio kampus itu, dia sekitar 1 tahun di radio kampus. Kemudian ada salah satu senior di radio kampus itu yang punya link di salah satu radio swasta di Malang. Nah, dari rekomendasi seniornya Doi ini, kemudian Doi bisa dapat kesempatan magang di radio swasta itu. Nah, di hari itu saat pertama kali Doi datang di radio, kesan pertamanya radio itu berdiri di bangunan Belanda gitu. Jadi ada satu parkiran, terus ada tower tinggi di situ. Ini bangunan Belanda memang nggak besar, tapi agak memanjang bangunannya. Di situ ada studio siaran. Terus di depan persis itu kan ada kaca biasanya di studio ruang itu, ada ruang tamu di situ. Agak masuk ke dalam ada satu ruang untuk karyawan. Terus di belakang lagi ada tower lagi. Itu di bawah tower ada studio untuk rekaman. Nah, agak ke belakang lagi ada satu musola dan ada satu gudang. Nah, gudang ini belakangan diketahui Doi itu adalah ruang bekas kamar tidur pemilik radio ini. Jadi radio ini dimiliki oleh satu orang pengusaha yang Chinese gitu, kebetulan sudah meninggal gitu. Nah, saat pertama kali datang di radio itu jam 12 siang, Doi memutuskan untuk sholat duhur lebih dulu di musola itu. Setelah sholat duhur, dia ngerasa kok kulitnya itu agak kering gitu. Nah, dia memutuskan untuk pakai pelembab gitu. Dia pakai pelembab. Dia menghadap ke cermin, ada satu cermin di depan musola itu, yang pantulannya itu langsung menuju ke dapur, ke pantry. Jadi bagian belakang sendiri itu pantry. Saat dia lagi benerin kulit wajahnya pakai pelembab itu, terlihat dari belakang itu di pantry itu ada ibu-ibu tua. Umurnya sekitar umur 65 tahunan itu. Ibu itu lagi ngaduk teh gitu loh.
tapi adukannya itu kayak sendok itu bergesekan dengan gelas, jadi keliling keras banget, keliling. Jadi kalau kita ngaduk teh yang biasa sama orang yang lagi marah itu kan beda ya. Kalau ngaduk teh biasa nggak ada suara biasanya, tapi ini kayak bener-bener memang sengaja disuarakan. Nah, tapi Doi masih nganggap itu biasa. Nah, di saat yang bersamaan itu ada salah satu staff yang di situ. Dia datengin si Doi, "Gimana? Doi udah kenalan sama teman-teman yang di sini?" "Oh, udah Mas," gitu. Cuman ada satu ibu-ibu yang di dapur itu aku belum kenal gitu. "Loh, ibu-ibu yang mana?" "Oh, Bu Dwi maksudnya," katanya temannya tadi. "Oh, bukan, kalau Bu Dwi sudah kenalan tadi di depan." "Bukan Bu Dwi, ibu-ibunya agak Chinese gitu, kayaknya Chinese karena tak lihat dari perawakannya itu Chinese." "Loh, Chinese? Umurnya seberapa? Rambutnya panjang segini ya, sekitar umur 60-an ke atas lah." Nah, saat si Doi ngomong seperti itu, temannya ini ketawa. "Wah, wes kamu ini bakalan lama kamu berkarir di sini, wes rezekimu," dia bilang gitu. Cuman tidak menjelaskan apa-apa gitu loh. Akhirnya ya Doi akhirnya melewati proses itu kan. Jadi dia mulai dikenalkan dengan alat-alat yang ada di situ. Jadi di studio siaran itu ada 2 komputer di situ, terus ada 1 mixer. Jadi 1 komputer ini untuk peralatan itu kan, yang satunya lagi untuk biasa jawab SMS yang masuk dari penggemar, terus iklan dan lain-lain. Jadi di dalam studio siaran itu ada 1 kaca besar yang kita bisa melihat ke arah luar, ke arah parkiran motor itu, dan 1 kaca lagi yang besar itu menghadap ke ruang tamu gitu kan. Nah, di hari itu si Doi itu dipanggil oleh manajer produksi yang ada di situ. "Doi, kamu nanti malam kamu datang lagi. Jadi ada siaran malam yang jam 9 sampai jam 1 dini hari. Karena apa? Karena nantinya kalau kamu keterima di sini, keterima tanda tangan kontrak, kamu pasti akan megang program ini jam 9 malam sampai jam 1 dini hari. Ya minimal kamu kenal dulu lah sama yang megang siaran ini." "Oh, siapa?" gitu. Nah, dia mengiyakan. Malam hari jam 8 malam dia datang. Karena siaran jam 9 kan, dia datang lebih awal jam 8 malam. Kesempatan itu digunakan untuk kenalan sama security yang ada di depan, karena dia belum ketemu tadi siang. Dia samperin, "Nah Pak," nah, si security bilang, "Loh, kamu udah ya? Orang baru itu." "Oh iya Pak." Nah, Pak security bilang, "Katanya kamu ketemu Mama, Doi." Nah, terus si Doi bingung kan, "Mama siapa ya Pak?" "Mama, katanya kamu ketemu Mama di dapur." "Oh, itu Mama." "Iya, itu ibunya pemilik radio ini." "Oh, itu Mama." Terus Doi bilang, "Loh, Mama itu tinggalnya di mana ya Pak?" Loh, katanya Pak security-nya, "Yo kamu itu aneh-aneh, yo Mama tinggalnya di sini, wong Mama itu udah meninggal 2 tahun yang lalu." Loh, kaget kan dia. "Loh, maksudnya gimana Pak?" Jadi tak ceritain ya, pemilik radio ini itu sebut saja namanya Pak Y gitu ya. Pak Y itu sudah meninggal. Itu baru setahun kemarin. Lah Mama itu ibunya Pak Y. Mama itu udah meninggal, 2 tahun yang lalu udah meninggal. Jadi yang kamu lihat itu ya Mama." "Loh, berarti aku kemarin lihat Mama Pak?" "Iya, wis biasa itu kalau orang-orang sini wis biasa kerja di sini lihat Mama itu. Kadang di belakang pantry, kadang juga malam-malam itu kadang juga nyiram tanaman gitu." Nah, dia kan makin takut. "Tapi kamu nggak usah takut. Kalau jaga malam itu aku selalu di sini Doi." Si security bilang gitu. "Oh ya Pak." Nah, hari itu menjadi hari pertama dia kerja di radio. Nah, 3 bulan berjalan, akhirnya ada kabar baik, dia diterima di radio itu dan tanda tangan kontrak selama 1 tahun kerja di situ. Nah, jadi selama 3 bulan dia belum mengalami kejadian aneh kecuali ketemu Mama itu tadi. Nah, saat itu karena dia sebagai penyiar baru di radio itu, dia itu punya diberi tugas yang sangat banyak memang. Jadi dia megang beberapa program. Salah satunya memang program malam hari dari jam 9 malam sampai jam 1 dini hari. Dari jam 1 dini hari break, jam 5 pagi dia megang program lagi sampai jam 7 pagi.
Jam 7 pagi dia pegang program acara lagi sampai jam 10 pagi. Itu berlangsung setiap hari kecuali hari Jumat dia libur. Nah gitu. Nah pada saat malam itu nggak tahu kenapa si Doi itu ngerasa enggan untuk datang ke radio untuk siaran, karena nggak tahu, ngerasa hawanya beda gitu. Karena apalagi ditambah dia dapat kabar kalau Pak security yang biasa jaga di depan itu nanti malam itu akan datang terlambat karena ada hajatan di rumah gitu. Nah, selain itu memang kita tahu bahwa ketika siaran di radio itu dia selalu sendirian, si Doi ini selalu sendirian, dan hanya cuma ditemenin security yang ada di depan itu aja. Selain itu nggak ada temannya lagi. Nah, berhari-hari karena dia megang banyak program, dari jam 9 sampai jam 1 dini hari dan jam 5 dini hari dia harus ngisi program lagi. Dia memutuskan untuk tidur di situ. Jadi ada sofa di ruang tamu itu, di depan studio siaran itu, dia biasa tidur di situ si Doi. Atau kadang juga tidur di dalam studio. Nah, malam itu jam 9 ketika bergantian shift dengan temennya siaran itu, dia sudah menghubungi temennya yang ada di kampus untuk nemenin dia siaran gitu loh. Nah, salah satu temannya itu mengiyakan bahwa dia, oke, aku tak datang jam 10-an lah, tak usahakan jam 10 malam. Oke ya wis gitu. Jam 9 malam dia mulai siaran. Jam 9 malam dia siaran, dia lihat ke arah depan itu si Pak security ini belum juga datang kan. Terus dia lihat di arah ruang tamu itu sepi, nggak ada orang. Dia coba ini siaran udah berlangsung, dia muter lagu, saat break lagu itu dia keluar studio untuk memastikan posisi yang ya aman gitu kan, siapa tahu ada orang gitu. Oke, waktu itu dia balik lagi jam 10, temennya yang janji mau datang itu nggak datang. Akhirnya dikontak sama dia, kamu jadi datang nggak ke sini? Iya sih, sorry, aku soalnya masih mau mengembalikan barang di temanku, mungkin setengah jam lagi gitu, aku nyampe sana. Oke ya, bener ya. Dia mulai udah ngerasa ada yang nggak nyaman gitu loh. Kok suasananya nggak enak, apalagi Pak security ini nggak datang gitu loh. Nah, saat di tengah-tengah dia siaran, di depan cermin, di depan kaca yang besar itu, sosok besar itu lewat. Wah gitu. Nah, dia itu cuma ngelihat ini aja loh. Nah, ini posisi masih rekaman berlangsung gitu loh. Nah, ini infonya kan gini, jadi karena Doi ini penyiar yang baru, jadi selama dia melakukan proses siaran, itu harus direkam gitu loh, untuk dievaluasi lebih lanjut oleh manajer produksi. Nah, jadi selama rekaman itu dia direkam, dia terus dievaluasi sama tim. Nah, saat dia melalui proses siaran itu ada sosok bayangan hitam itu lewat di depan kaca besar itu dari ruang tamu itu, bong. Nah, dia kan diem. Akhirnya dia ambil HP terus ngubungi temennya itu. Bro, kon Merenio bro, cepetan bro, kesini bro, cepetan bro, tolong bro. Iya aku lagi di jalan ini sebentar. Apa? Terus beneran ini aku wedi, ini aku ketakutan aku. Ada bayangan besar aku, tolong. Nah, jadi dia mulai panik. Dilihat lagi ke arah depan itu security belum juga datang yang biasa jaga di situ. Nah, terus tiba-tiba itu pintu studio itu tiba-tiba ada yang menggerakkan loh. Cak. Dulu. Cak. Dia semakin tegang dan secara bersamaan itu HP yang semula baik-baik aja itu tiba-tiba itu baterainya drop dan mati. Jadi dia itu nggak bisa hubungin temennya pada waktu itu. Nah, dia itu akhirnya bingung mau ngambil posisi apa, terus akhirnya dia nyoba ambil alih komputer yang biasa untuk membalas si penggemar, SMS dari penggemar itu. Ketika dia mau balas itu, ternyata keyboardnya itu juga nggak bisa gitu loh. Nah, saat yang panik seperti itu, kejadian itu hampir 10 menit berlangsung, terus dia ngelihat dari arah luar temennya datang. Dia mulai ngerasa lega. Nah, jadi temennya masuk sambil senyum gitu, langsung masuk ke studio. Nah, tiba-tiba itu HP yang semula tadi drop dan error itu mati, itu tiba-tiba nyala lagi, normal lagi, dan baterai itu indikasinya masih 83%. Anehnya di situ. Begitu temennya datang, dia bilang, kamu kenapa deh kok pucat gitu? Wah,
barusan aku dilihatin Pak, sosok tinggi besar gitu lewat itu Pak. Walah, ya wes lah, wes tenang aja, malam ini kamu tak temenin gitu kan. Oke, malam ini berlalu kan, malam ini berlalu. Di beberapa minggu kemudian dia ngalami situasi yang sama. Nah, Pak security ini izin datang terlambat karena ada keperluan, seperti itu bilangnya. Nah, dia mulai panik lagi, waduh malam ini sendiri lagi aku. Dia coba kontak temennya yang biasa nemenin itu. Kamu nanti temenin aku ya, aku mau siaran. Nah, kebetulan temannya ini bisa datang, bisa juga tidak, karena nggak bisa janji. Aku sorry nggak bisa janji karena aku juga masih ada keperluan gitu. Ya usaha dateng lah gitu. Ya wes nantilah tak usahain. Nah, malam itu ketika dia siaran menginjak jam 11:30 malam itu tiba-tiba itu ada telepon masuk. Ada telepon masuk, diangkat. Halo, selamat malam. Radio ini kan, dia nyebutin radionya. Mas, ada bapak-bapak bilang di telepon itu, Mas, boleh nggak aku request lagu? Dia bilang gitu. Oh, mohon maaf Pak, kalau request lagu itu biasanya tadi jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau ini sudah beda programnya. Ini dengan saya Doi gitu kan. Loh, tapi aku ini suka sama lagu ini lagu oldies, lagu nostalgia. Iya Pak, mohon maaf Pak ya, nanti bisa di program yang lain. Ini program saya, ini bukan program yang lagu-lagu oldies. Akhirnya ditutup kan teleponnya. Tutup, dia nggak curiga. Nah, kenapa sih Doi ngerasa takut seperti itu? Karena ada info dari karyawan-karyawan yang sudah lama di situ bahwa pemilik radio itu yang sudah meninggal itu, dia itu suka sama satu lagu oldies. Itu judulnya My Way. Ya, judulnya My Way. Nah, kenapa lagu itu jadi menakutkan? Karena ada kisah sendiri lah di balik itu. Ada kisah sendiri. Dan semua penyiar yang ada di radio itu sudah sepakat kalau ada yang request lagu My Way, lebih baik nggak usah diputerin daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Dia begitu dia menutup telepon, dia ingat gitu loh. Loh, lagu oldies, jangan-jangan lagu My Way gitu. Nggak mungkin. Akhirnya dia mulai siaran lagi. Tetap siaran seperti biasa. Jam itu sudah menunjukkan jam 12 malam. 12 malam. Jadi nggak lama setelah telepon ditutup itu, telepon itu berdering lagi. Diangkat sama dia. Awalnya nggak curiga, diangkat seperti biasa. Lah, suara bapak-bapak ini tadi. Halo Mas, tolong Mas, saya diputerin lagu ya, oldies yang tadi loh. Iya Pak, mohon maaf Pak, kalau lagu-lagu oldies program acaranya bukan program acara saya, tapi tadi jam 7 malam gitu. Udah lah Mas, nyanyiin aja. Kenapa kamu nggak tahu lagunya? Bapak ini bilang seperti itu. Oh, lagu apa sih Pak? Bapak ini nyebutkan lagu My Way gitu. Langsung kaget ya. Oh Pak, mohon maaf Pak, saya nggak tahu Pak lagu itu. Loh, bentar. Kamu nggak tahu? Iya, saya nggak tahu. Tak nyanyiin ya, dinyanyiin. I did it my way. Langsung ditutup teleponnya, terus dia lari keluar kan. Keluar ke arah depan itu, di jalan raya itu, dia bingung, tolak-tolak gitu. Sampai siaran ini terbengkalai gitu. Siaran ini sampai terbengkalai. Akhirnya ketika dia mau balik ini, si security ini baru datang. Sekitar jam 12 lebih baru datang. Pak, ya Allah Pak, sampai ini dari mana aja Pak? Aku dari tadi nungguin sampean. Kenapa Mas Doi? Waduh Pak, barusan aku dapat telepon, diceritain kronologisnya seperti ini. Wes ayo, sama aku yuk, tak anterin. Jadi dianterin, jam 1 kan selesai tuh. Jam 1 dini hari selesai. Nah, dia nggak istirahat di situ, tapi dia jagongan sama security di depan. Dia begadang sampai pagi itu. Malam itu seperti itu. Nah, hal itu akhirnya ketika kalau dia mau siaran malam, dia akhirnya ngerasa takut gitu loh. Selalu minta temen. Dia lapor ke manajer produksi. Mohon maaf Pak, pada hari itu, pada malam itu saya siaran itu terbengkalai karena ini. Gangguannya seperti ini. Nah, manajer produksi yang ada di situ, dia nggak mau tahu gitu loh. Mas, namanya kesalahan teknis itu pasti selalu ada. Intinya manajer produksi nggak mau tahu gangguan seperti apa, mau gangguan gaib atau apa, dia nggak mau tahu. Artinya kemarin siaranmu itu gagal total pada malam itu.
Jadi kamu biarkan itu siaran itu terbengkalai seperti itu. Ya Pak, mohon maaf Pak, nggak akan saya ulangi lagi, dia bilang gitu. Ya wes lah, saya nggak mau ada alasan lagi, ada kesalahan teknis atau apa, itu biasa. Jadi yang jelas kamu harus memperbaiki. Ya Pak, siap. Ya, di malam selanjutnya dia itu ada proses rekaman gitu kan, rekaman suara yang harus dikirimkan ke manajer produksi. Dia masuk ke ruangan studio rekaman di belakang itu. Waktu itu belum malam, tapi memang nggak banyak orang. Dia mulai rekaman, ketika didengarkan kembali, itu terdengar ada suara kayak orang lagi ngobrol gitu loh. Memang dengar suara si Doi ini dengar, cuman kayak di belakang itu ada kayak suara yang orang ngobrol, bisik-bisik itu. Kok aneh ya? Diulangi lagi dia recording, diulangi lagi dia ngerekam, terus didengarkan lagi, masih ada suara itu, kayak orang lagi ngobrol berisik-berisik gitu loh, sambil bisik-bisik. Akhirnya dia berpikir gini, apa mungkin AC ya? Tapi kan ini studio rekaman, ini kan AC selalu nyala gitu. Tapi wis nggak apa-apa, wis AC dimatikan sama dia, AC dimatikan. Jadi benar-benar senyap. Terus dia nyoba ngerekam lagi, ngerekord lagi. Begitu diputar lagi, masih ada suara itu. Nah gitu. Dia bingung, sempat bingung. Dia mau tanya juga nggak ada yang mau ditanya gitu kan. Akhirnya dia coba, wis inilah, ini terakhir aku nyoba ngerekord. Kalau nggak bisa, aku baru telepon manajer produksi gitu. Oke, dia ngerekord untuk terakhir kalinya. Begitu direkord, begitu didengerin lagi, masih ada suara yang, tapi di tengah-tengah itu malah ada suara teriakan, bentakan gitu loh. Begitu diputer, itu memang dengar suara Doi, tapi ada suara bisik-bisik, tapi ada suara gitu. Langsung dia dilempar kan headphone itu, dilempar, terus dia keluar, dia lari ke Pak security tadi. Pak, jangkrik aku digareman ya Pak. Digare apa mana itu? Aku ngerekam itu, ada suara orang bisik-bisik terus sambil bentak Pak. Loh iya, ayo coba. Nah, security ini penasaran. Coba tak dengerin. Begitu didengerin, bener ada suaranya. Doi ini ngerekam, dia ngobrol seperti biasa, tapi kayak di belakang ini ada suara orang bisik-bisik. Dan di tengah-tengah itu ada suara bentakan itu tadi. Gitu. Langsung Pak security juga ngelempar headphone-nya. Ayo, tunggu, nggak beres. Dia keluar. Besoknya dia lapor lagi ke manajer produksi bahwa ada gangguan semacam ini, dan ketika manajer produksi mendengarkan itu, memang persis ada suara bisik-bisik dan ada suara bentakan itu memang iya. Tapi manajer produksi lagi-lagi nggak mau tahu. Itu mungkin ada gesekan apa, habis pokoknya secara teknis ya dia menjelaskan. Nah, oke, kejadian itu berlalu dan beberapa bulan kemudian itu ada pagelaran di Malang itu yang nama acaranya itu Malang Tempo Dulu. Jadi di situ ada kayak pasar malam, hiburan dan lain hiburan rakyat, dan kebetulan radio yang di tempat Doi kerja itu juga ikut andil di acara itu di Malang Tempo Dulu itu. Jadi mereka punya acara, ada satu boneka jelangkung. Jadi ini permainan rakyat sebenarnya. Di tahun 60-an itu ada permainan rakyat yang terkenal itu dari jelangkung itu, bahannya itu dari kurungan ayam itu, terus ada bambu dan batok kelapa, terus lalu kemudian dipakai baju seperti manusia. Nah, radio itu mengeluarkan atau menampilkan acara itu, acara pagelaran jelangkung itu. Namanya Nyi Putut dan Ki Putut. Jadi sepasang suami istri tua gitu. Di Malang Tempo Dulu. Itu 3 hari berturut-turut. Radio itu punya acara di Malang Tempo Dulu seperti itu, menyajikan tampilan itu gitu loh. Jadi tata caranya itu dipegangi oleh 10 orang, yang Nyi Pututnya yang perempuan dan Ki Pututnya jelangkung yang laki-laki itu dipegangi 10 orang juga. Kemudian dibacakan mantra-mantra, terus gerak-gerak sendiri. Nah, awalnya memang itu sekitar tahun 60-an itu hiburan anak-anak gitu loh. Bukan mistis sebenarnya. Tapi memang
boneka itu gerak-gerak sendiri gitu. Dang dong dang dang dong dang dong, sambil ada bunyian-bunyian dang dong dang dong. Dia nari-nari gitu kan. Jadi memang 10 orang ini kayak digerakkan gitu karena boneka jelangkungnya itu gerak sendiri. Dang dong dang dong dang. Nah, pada saat pagelaran itu memang si Doi ini tidak ikut di acara Malang Tempo Dulu, tapi dia stay di studio untuk siaran. Selama 3 hari berlangsung itu ada beberapa kali insiden kesurupan karena permainan Nyi Putut dan Ki Putut itu. Ada yang kesurupan, tapi memang panitia sudah siap kalau ada masalah seperti itu. Nah, ternyata di kemudian hari ada laporan bahwa ada salah satu pengunjung Malang Tempo Dulu itu yang ketika dia menonton pagelaran itu, dia mengalami teror di rumahnya. Jadi setiap malam itu, hampir setiap malam itu, rumahnya itu digedok-gedok seperti semacam kayu yang tak 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 tak. Begitu dibuka itu ada penampilan wujud jelangkung, tapi lebih mirip manusia yang tinggi gitu, sambil tangannya gini-gini. Gitu. Dia takutan. Begitu dia tidur, mimpinya dia juga didatangi sama jelangkung Nyi Putut itu, sambil lidahnya melet, terus orangnya tinggi gitu, kurus tinggi sambil kayak boneka gitu. Nah, saking ketakutannya itu selama berhari-hari itu sampai dia itu stres gitu loh. Ini kejadian di luar ini tadi. Jadi kejadian di Malang Tempo Dulu itu yang pagelaran jelangkung itu yang mengakibatkan efeknya itu ada beberapa orang yang sampai dihantui sampai stres itu. Nah, kala itu jelangkung Nyi Putut dan Ki Putut ini ditempatkan, ini acara sudah selesai, Malang Tempo Dulu sudah selesai, pagelarannya sudah selesai. Nah, boneka jelangkung ini ditaruh tempatnya, posisinya itu ada persis di depan studio siaran itu, ada ruang tamu, di situ ada lemari, ditempatkan di situ jelangkungnya. Nyi Putut dan Ki Putut namanya. Nah, pada saat siaran setiap malam itu memang nggak ada gangguan sebenarnya, tapi kelihatan jelas itu jelangkungnya ada di depan persis. Waktu itu Doi lagi siaran malam, dia lagi siaran malam sambil ngadep depan kan, otomatis ngadep ke ruang tamu. Terus tiba-tiba itu boneka jelangkung ini jatuh, yang Nyi Putut, yang perempuan, lodak gitu. Tuh, dibiarin sama dia. Nggak lama, hanya berselang 10 detik dari itu, boneka yang Ki Putut ini jatuh juga, lodak. Nah, Doi tidak seberapa takut. Kenapa? Karena ketika dia ngelihat ke arah depan, ini bapak security yang biasanya jaga di situ, ini lagi siram-siram tanaman. Malam-malam itu, jam 12-an itu, bapak security dilihat lagi siram-siram tanaman. Jadi Doi nggak seberapa takut. Oh, tenang, ada bapak security itu. Nah, tapi setelah siaran itu, ada jeda iklan, Doi keluar dari studio untuk maksudnya membenarkan lagi letak posisi boneka jelangkung itu. Dan anehnya ketika boneka jelangkung itu diletakkan lagi di lemari dengan rapi gitu kan, Ki Putut dan Nyi Putut itu, ketika dia membalikkan badan mau balik ke dalam studio, itu ada bisikan, "Suwun ya Mas." Jadi suara kakek-kakek dan nenek-nenek yang bilang seperti itu. Tiba-tiba dia merinding gitu kan, merinding, terus dia noleh ke arah depan, arah belakang, nggak ada siapa-siapa. Dia kemudian keluar menuju ke bapak security itu. "Pak," jadi dia diceritakan, "aku tadi itu kan boneka jelangkung itu kan jatuh, tak benerin, tak kembalikan ke tempatnya. Tapi kok pas tak kembalikan itu ada yang bilang, 'Suwun ya Mas,' gitu." Nah, bapak security ini bilang, "Oh Mas, malam ini tak kembalikan aja ke pemiliknya." Karena memang ini ada yang punya gitu loh, boneka jelangkung ini. Pada saat acara Malang Tempo Dulu itu sengaja dipinjam untuk pagelaran itu. Akhirnya malam itu dikembalikan sama bapak security itu, dikembalikan. Nah, malam itu juga si Doi rekaman sampai jam 1 dini hari. Kemudian dia istirahat di situ seperti biasa. Nah, besok harinya dia siaran malam hari juga, jam 9 malam sampai jam 1 dini hari. Jam 11 malam ada salah satu temennya yang biasa ngurusi studio rekaman itu datang. Loh, kok tumben dia datang? Terus si Doi nyamperin, "Loh Mas, kok datang jam segini, ngapain?"
iya aku ada tugas untuk naruh apa ini program iklan gitu. Oh ya wes gitu. Nah, dia masuk di studio rekaman. Biasanya memang kata Doi itu kalau dia masuk di studio rekaman ini, studionya ditutup, dikunci dari dalam gitu loh. Nah, pada saat si Doi siaran sekitar jam 12:30 dini hari itu, security ini datang, masuk, tiba-tiba itu ngetuk pintu studio, terus dia bilang, Doi, tolong Doi, iku loh, Mas. Jadi menyebutkan nama yang Mas yang tadi ada di studio rekaman itu loh, tolong lihatan. Jadi ternyata dia itu ngelihat temannya yang tadi masuk di studio rekaman itu ada di atas bak mandi. Dia tuh sambil tidur pulas gitu loh, tidur pulas ada di atas bak mandi toilet belakang. Nah, dibangunin, mas, tangi yo mas, bangun mas. Begitu temannya bangun, loh, aku kok nang kene, aku kok di sini tuh. Iya, makanya itu langsung berbondong-bondong mereka bertiga ini menghampiri studio rekaman. Dilihat itu studio rekaman itu HP-nya, barang-barangnya Mas ini tadi masih ada di dalam. Jadi pintunya juga masih terkunci dari dalam. Gitu. Anehnya gitu. Jadi dia mengalami dipindah gitu loh. Dia dipindah oleh nggak tahu oleh makhluk atau apa. Dia dipindah di toilet, tidur pulas di atas bak mandi. Loh, sampean ceritanya gimana mas kok bisa ada di atas bak mandi? Yo nggak ngerti aku. Ya aku tidur gitu aja. Tiba-tiba yo kalian bangunin aku ngerasa ada di depan di atas bak mandi itu. Herannya kunci itu masih nempel di dalam dengan posisi terkunci, jadi nggak bisa dibuka dari luar gitu. Nah, kejadian itu akhirnya jadi omongan orang-orang yang kerja di situ kan. Banyak gangguan-gangguan yang dialami. Nah, nggak lama setelah itu, setelah kontraknya si Doi ini selesai, si Doi sudah nggak melanjutkan lagi untuk kerja di radio, tapi dia memutuskan untuk karir di bidang lain, tapi dia ngajar di sebuah sekolah gitu. Nah, kejadian itu diceritakan kembali ke Kembara Sunyi untuk mengingat lagi kenangan-kenangan waktu itu, karena itu adalah pengalaman mistis pertama kali yang dialami oleh si Doi. Makanya dia berusaha menceritakan cerita ini di Kembara Sunyi.